Halo guys, David di sini dan Galaxy J adalah seri HP yang dikeluarkan oleh Samsung untuk bersaing di pasar menengah ke bawah. Kalau untuk kelas menengah ke atas, sudah ada seri A, S, dan Note. Kali ini kita akan membahas soal Samsung Galaxy J2 yang harganya berada di antara 1,7 sampai 1,9 juta. Kisaran harga seperti ini memang sudah cukup sesak oleh HP merek lain. Jadi langkah Samsung untuk melempar J2 ke pasar terbilang cukup berani. Mari kita mulai dulu dari spesifikasinya. J2 diperkuat oleh Exynos 3475 buatan Samsung yang punya 4 core dengan kecepatan 1,3 GHz. GPU-nya Mali T720 dan RAM-nya 1 GB. Memori internal J2 cuma sebesar 8 GB, tapi bisa ditambah sampai 128 GB dengan memakai kartu microSD. Kamera belakangnya 5 megapiksel dan kamera depannya 2 megapiksel. J2 juga punya fitur FM radio yang sangat sering saya pakai. FM radio adalah salah satu fitur yang mulai ditinggalkan di HP flagship, jadi kehadirannya di HP ini cukup saya apresiasi. Baterainya berkapasitas 2000 mAh yang jarang habis dalam hitungan satu hari. Tapi kalau sedang sibuk-sibuknya, jam 4 sore sudah harus dicas lagi. Performanya ketika ditinggal tidur juga tidak mengecewakan, hanya berkurang 2-4%. Layar J2 memiliki ukuran 4,7 inci dengan resolusi 540 x 960 pixel, yang menghasilkan kerapatan 234 ppi. Layar adalah salah satu bagian yang saya suka dari J2, malah menjadi bagian terbaik dari HP ini. Warna yang dihasilkan terasa hidup karena layarnya menggunakan teknologi panel AMOLED yang membuat warna hitam semakin hitam dan putih semakin putih. Resolusi yang kecil jadi agak bisa dimaafkan di HP ini, walaupun tetap saja saya berharap kalau Samsung memberikan resolusi 720p ke J2. Viewing angle-nya bagus. Gambar masih tetap kelihatan walaupun HP ini dimiringkan cukup tajam. Sayangnya layar yang cantik ini tidak dilapisi dengan coating seperti Gorilla Glass. Jadi agak rentan, baik dari goresan maupun minyak. Jika dipakai selama berjam-jam tanpa henti, layarnya akan terasa lengket. Hal ini sering terjadi ketika saya sedang chatting dalam waktu lama. Solusinya ada 3. Cuci tangan atau lap layar HP ini, atau pasang tempered glass kalian. Seperti biasanya, Samsung mencoba untuk main aman kalau sudah bicara desain. Mereka seperti tidak mau ambil pusing untuk seri J dan menyuruh desainer mereka untuk fokus ke divisi flagship, dan desain di seri bawahnya tinggal dimiripkan saja. Saya tidak menganggap desain HP ini jelek, saya cukup suka, tapi bosan. Sama seperti seri J yang lain, J2 menggunakan bahan logam-logaman di seluruh sisinya untuk membuat kesan solid. Dan HP ini memang terasa sangat solid walaupun bentuknya tipis. Rasanya saya jadi sangat pede kalau HP ini tidak akan rusak walaupun dibanting. Untuk urusan build quality, Samsung memang tidak usah diragukan lagi. Ukuran yang kecil juga membuat J2 terasa pas di tangan. Penempatan tombol-tombol yang enak ditekan ini juga sudah pas. Ayo kita jelajahi dulu fisik dari HP ini. Kita akan menemukan tombol power di bagian kanan, di bagian kiri ada tombol volume, di bagian bawah terdapat mikrofon dan lubang micro USB. Dan di bagian atas ada lubang jack untuk headphone. Di bagian depan ada earpiece, proximity sensor, dan kamera depan 2 megapiksel. Tidak ada LED notifikasi di sini. Di bagian bawahnya ada tombol menu, home, dan back. Di belakang ada kamera 5 megapiksel dengan LED flash plus logo Samsung dan tulisan Duos, untuk menunjukkan kalau J2 mendukung 2 kartu microSIM sekaligus. Cover baterai di belakang ini menggunakan pola kulit-kulitan supaya terlihat lebih mahal, yang buat saya malah membuatnya terasa agak licin. Galaxy J2 menggunakan skin TouchWiz andalan Samsung yang kelihatan bersih dan sudah jarang memberikan aplikasi bawaan yang tidak penting. TouchWiz yang sekarang tidak sama lagi dengan TouchWiz zaman dulu yang terkenal tidak responsif. Mayoritas dari aplikasi bisa dijalankan dengan baik dan manajemen aplikasinya pun baik. RAM yang tersisa untuk digunakan di HP ini hanya sekitar 400 MB. Tapi saya sangat jarang merasakan lag walaupun sudah membuka banyak sekali aplikasi di dalamnya. Hal itu cukup mengejutkan karena saya mengharapkan akan terjadi cegukan di sana-sini ketika membuka belasan aplikasi, tapi tidak terjadi. Walaupun begitu, prosesornya yang lemah memang tidak bisa bohong ketika sedang ingin diajak ngebut. Game seperti Lara Croft Go dan Crossy Road memang bisa dinikmati dengan baik walaupun nggak terlalu mulus. Saya merasakan kalau loading saat masuk game atau berpindah level terasa agak lama. Kadang saya juga merasakan respon yang sangat lambat, bahkan tidak merespon ketika sedang mengetik secara cepat di custom keyboard seperti SwiftKey. Kalau keyboard bawaan Samsung sih tidak ada masalah. Sensornya yang sangat sedikit pun lagi-lagi menjadi titik lemah seri J. Galaxy J2 tidak punya sensor cahaya dan kompas yang seharusnya sudah dimiliki HP dengan harga nyaris 2 juta. Kita harus mengaktifkan mode outdoor ketika berada di luar ruangan untuk menyesuaikan cahaya di luar yang pastinya lebih terang dibanding di dalam.
Jika tidak diaktifkan, maka saya jamin layarnya akan susah dilihat, bahkan seperti sedang dimatikan. Fitur yang sedikit tersebut tidak berlanjut ke kamera. Kita bisa langsung membuka app kamera dengan menekan tombol home 2 kali. Fitur ini harus kita hidupkan dulu di bagian setting. Di kamera ini, kita bisa menemukan cukup banyak fungsi praktis yang biasa dipakai seperti timer, flash, dan mode pro untuk mengatur ISO dan white balance. Ada juga mode panorama, beauty face, dan lainnya. Kita juga bisa langsung memberikan efek seperti hitam putih, sepia, dan negatif. Tapi soal kualitas, hasilnya termasuk biasa. Detailnya tidak buruk-buruk amat ketika kita zoom ke bagian tertentu. Warnanya kurang cerah, tapi masih enak dipandang. Tapi pembagian kontrasnya terasa kurang seimbang karena tidak bisa membagi daerah gelap dan terang dengan baik. Performanya dalam low lag termasuk payah karena butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan fokus. Fitur yang cukup banyak tadi terasa agak percuma kalau kualitas gambarnya biasa-biasa saja. Karena kamera yang bagus itu tidak harus menang dalam jumlah fitur atau pixel, tapi kualitaslah yang harus menang. Buat kamera depan, kualitasnya juga sama dengan kamera belakang dengan resolusi yang lebih rendah. Kalau mau selfie, rasanya lebih baik menggunakan kamera belakang dan tinggal berharap kalau sudut pandangnya pas. Pada akhirnya, untuk siapa Samsung Galaxy J2 ditujukan? Tentu saja Anda bisa mencoret HP ini dari daftar belanja Anda kalau spesifikasi adalah hal nomor satu yang jadi pertimbangan. Karena siapapun pasti mengakui kalau di atas kertas, spek dari J2 memang sangat tidak seksi jika dibandingkan dengan merek lain. J2 juga tidak cocok buat Anda yang hobi mengambil foto menggunakan kamera HP atau hobi bermain game-game berat. Kalau game yang ringan sih masih oke lah. Menurut saya, J2 sangat cocok buat Anda yang tidak menggunakan HP-nya untuk keperluan yang macam-macam. Kegiatan chatting atau menjelajahi sosial media dapat dilakukan dengan lancar dan cukup menyenangkan di HP ini. Selain itu, HP ini juga sangat atau paling cocok buat Anda yang mengutamakan sebuah barang yang terasa meyakinkan saat dipegang, karena kualitas fisiknya terasa sangat kokoh. Kalaupun rusak, layanan servis dari Samsung juga masih nomor satu menurut pengalaman saya. Layarnya yang cantik pun menjadi salah satu daya tarik walaupun resolusinya kurang tajam. Nah, kalau Anda berminat membeli Samsung Galaxy J2 secara online, jangan lupa untuk masuk ke situs belanja online favorit Anda lewat shopback.co.id. Shopback menawarkan cashback untuk setiap pembelian Anda yang dimulai melalui situs ini. Tidak hanya J2, semua barang yang lain juga bisa dibeli dengan tingkat cashback yang berbeda. Seperti contohnya barang fashion yang akan mendapatkan cashback 10% bagi konsumen baru. Dan untuk elektronik, cashbacknya 2,5%. Saya sudah menyediakan link di bawah untuk info yang lebih lanjut. Terima kasih kepada Shopback yang telah mendukung review Galaxy J2. Demikian review kali ini dari Gadgetin. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan jangan lupa untuk melakukan hal-hal menyenangkan lainnya seperti share, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.